Halo Sobat Mitra Darat dimanapun berada. Hai, salam sehat. Kembali berjumpa bersama Cindy di Studio 7 Ceto, sebuah program podcast terkini yang dibangun oleh kaula muda BPTD Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang tentunya akan mengupas informasi-informasi seputar isu transportasi terkini dan juga teknologi transportasi masa kini. Nggak lupa juga tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang tidak biasa. Dan buat Sobat Mitra Darat dimanapun berada, jangan bosan-bosan karena nantinya akan setiap minggu ketemu sama Cindy di Ceto. Jadi Cindy juga nggak akan bosan-bosan buat sampein informasi terupdate tentang isu transportasi dan juga hot isu yang lagi santer di dunia transportasi. Oke, hari ini di Ceto, sebuah kehormatan, Ceto kedatangan seorang narasumber yang hebat tentunya. Seorang narasumber yang di sela-sela kesibukannya, di sela-sela padatnya jadwal, beliau masih menyempatkan hadir di Ceto untuk ngobrol bareng sama Cindy, menyampaikan isu transportasi yang masih ramai di dunia transport. Selamat datang Bapak Joko. Ya, terima kasih. Selamat datang di Studio 7 Ceto, selamat datang di Palembang. Ya, terima kasih atas sambutan yang meriah di Palembang. Iya, berapa lama Bapak sudah main ke Palembang? Maksudnya udah berapa kali nih ke Palembang? Sudah sering sih ya, hampir tiap tahun sering main ke sini ya. Oh, berarti ini. Udah makan pempek ya? Udah makan pempek. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga hari ini juga Bapak sehat dan semoga hari ini bisa memuaskan Sobat Mitra Darat dimanapun berada. Oke, hari ini Cindy bareng sama Pak Joko mau ngobrolin tentang odol, Pak. Lagi-lagi odol nih, lagi-lagi odol. Odol lagi. Karena emang masih rame ya, Pak ya, di mana-mana semua membahas odol gitu kan. Tapi sebelum masuk ke odol, Pak Joko Kusnanto kasih rancang bangun kendaraan bermotor. Ya. Udah berapa lama berkecimpung di dunia transport, Bapak? Ya sudah lama ya kalau di dunia transport ya. Saya anggap sejak masuk di Kementerian Perhubungan di tahun 2006 ya. 2006. Saya berkecimpung di dunia transport. Susah senengnya apa Pak? Kalau susahnya mungkin kalau saya sendiri tidak ada susahnya karena menjalani sesuatu dengan happy aja, apa adanya aja. Setiap tugas kita jalankan dengan apa adanya ya, tanpa dipikirkan terlalu mendalam sampai ke hati gitu kan. Kesannya kayak baper ya Pak. Gitu, iya, nggak usah pakai baper. Ya kita laksanakan aja. Gitu. Iya, itu wajib tuh jalani segalanya dengan enjoy, dengan santai biar nggak terbebani ya Bapak ya. Nah, oke gitu. Baik, Pak, berbicara tentang odol, sebenarnya kan sebelumnya udah pernah nih Ceto membahas tentang odol, tapi dari sudut pandang Pak Fahmi waktu itu selaku Kepala BPTD. Nah, hari ini sini mau tanya lebih dalam tentang odol ke Bapak dari sudut pandang Bapak sendiri. Sebenarnya kenapa bisa disebut odol, Pak? Ya. Jadi sebuah kendaraan itu bisa disebutkan sebagai sebuah odol ya, overdimensi dan overloading itu. Kalau dia itu, pertama dari overdimensi dulu. Kalau dia itu sudah tidak sesuai dengan rancang bangun awalnya, sudah tidak sesuai dengan uji tipe awalnya. Gitu. Jadi dia akan disebut sebagai kendaraan yang overdimensi. Karena diperpanjang atau diperlebar atau dipertinggi ya, sesuai dengan kemauan ya kan. Dari kemauan dari si pemilik kendaraan tersebut. Oh gitu. Kalau overloading itu berarti ada dua nih overloading ini. Jadi dia sebenarnya overloading terhadap kemampuan kendaraan. Yang kedua overloading atau melampaui kemampuan dari jalan yang ada di Indonesia tersebut. Oh gitu. Jadi ya overloading itu ada dua definisi ya di sana ya. Oh betul. Gitu. Berarti artinya sebenarnya tuh kendaraan yang overloading itu sudah pasti overdimensi atau bagaimana Bapak? Ya belum tentu sih. Belum tentu. Ya karena ada kendaraan yang overdimensi tapi tidak overloading ya. Contohnya? Misalnya ya kendaraan angkutan motor tuh yang zaman dulu yang lebarnya sampai 2,7. Oh iya. Misalnya seperti itu. Nah dia nggak overloading tapi dia overdimensi, dimensinya berlebih. Gitu. Oh iya. Ya, kemudian kendaraan pengangkut styrofoam. Kan? Nah itu kan lebarnya juga 2,7. Nah itu nggak overloading karena kan beratnya ringan ya. Tapi dia memerlukan space yang besar gitu. Seperti itu. Oh artinya sebenarnya ya. Untuk kendaraan-kendaraan overdimensi itu belum tentu overloading. Ya. Ada juga kendaraan yang overloading, tapi dia tidak overdimensi. Oh, gitu. Contohnya? Contohnya nih, misalnya kendaraan yang kita didesain untuk angkutan
peti kemas misalnya, kemudian dipakai mengangkut koil besi yang salah satu koil besinya itu beratnya 35 ton. Nah, dipasang 2 di situ karena cukup kan, volumenya masih cukup, maka dia akan overloading. Tapi dia tidak overdimensi karena dimensinya standar, kendaraan tersebut standar, tidak melanggar. Tapi kendaraan tersebut overloading, mengangkut lebih dari kemampuan kendaraan dan kemampuan jalannya. Ada kendaraan yang overdimensi dan overloading. Nah ini ada lagi. Parah ini. Ya kan? Udah overdimensi, overloading pula. Ya kan? Contohnya misalnya dump truck nih. Dump truck ini sesuai dengan desain kita. Kalau untuk konfigurasi sumbu 1.22 itu kan hanya bisa 1 meter tinggi dalamnya. Kemudian panjangnya itu kan 6 meter, lebarnya 2,5 meter. Nah dia biasanya ditinggikan sampai 2 meter misalnya atau 1,8. Artinya kelebihannya 100%? 100%. Gitu. Jadi dia ini overdimensi. Nah, karena overdimensi ini maka muatannya kan jadi berlebih. Jadi dia overloading juga. Begitu sih. Iya. Kelebihan muatannya juga bisa sampai 100% bahkan 100%, lebih ya Bapak ya? Bahkan lebih. Begitu. Iya. Ini yang paling parah dan ya merusak jalan ya. Merusak jalan ya Bapak. Dan itu masih banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Betul sekali. Gitu. Artinya kan ya ini sebenarnya ini mau tanya juga nih Pak, kenapa masih banyak fenomena odol di Indonesia? Entah kurang pengawasan kah atau mungkin kurang implementasi ya tentang peraturan yang terkait atau bagaimana Bapak? Sebenarnya dari hulu sampai hilir ini harus diperkuat semuanya. Ya, kalau semuanya itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, saya rasa sudah tidak ada odol lagi ya. Karena dari hulu sampai hilir ini masing-masing punya permasalahan tersendiri gitu. Sehingga adalah kendaraan odol itu di jalanan. Misalnya seperti ini. Mulai dari hulunya ya, mulai dari kendaraan tersebut diproduksi gitu. Seharusnya setiap kendaraan yang diproduksi itu melewati mekanisme uji tipe dulu. Di setiap kendaraan ya kan, baik dari rancangannya atau kendaraannya akan diuji dulu. Ya ini akan dipakai untuk mengangkut apa, kemudian diperiksa oleh petugas kita juga, oleh BPTD ya, di setiap daerah nanti waktu cek fisik sebelum keluar surutnya. Nah, seharusnya dengan pengawasan seperti itu sudah tidak ada lagi kendaraan yang keluar tanpa adanya surut, tanpa dicek fisik. Nah, ternyata kan masih banyak juga yang lepas ya, seperti satu kebocoran. Ya kan? Nanti waktu diuji berkala, ya, kendaraan tadi yang sudah dicek misalnya kan, ternyata waktu uji berkala baknya diganti misalnya. Nah, jadi odol juga. Kemudian ada kendaraan juga yang tidak melewati mekanisme cek fisik, tidak bisa melewati mekanisme uji berkala, tapi tetap beroperasi di jalan. Nah, ini bocor yang ketiga juga. Waktu di jalan, ya harusnya kita awasi juga. Gitu. Benar. Jadi semua lini itu seharusnya ya kita awasi dengan kuat. Gitu. Kalau masalah aturan sebenarnya kita sudah cukup banyak aturan ya. Kalau menurut saya sih tidak perlu ditambah lagi. Justru apa yang sudah kita atur itu kita laksanakan dengan baik gitu. Tinggal implementasinya ya Bapak ya. Konsisten saja dengan aturan itu. Oke, baik. Berarti kalau dari segi pengawasan ini, untuk yang tadi Bapak sebutkan hulu ke hilir. Nah itu siapa saja yang punya peranan untuk pengawasan di masing-masing tempat itu tadi Bapak? Ini tidak bisa selesai hanya di Kementerian Perhubungan ya. Karena semuanya itu punya tugas pokok fungsi masing-masing. Misalnya seperti ini. Rekan-rekan di Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Darat ini kan mempunyai kewenangan di jembatan timbang, kemudian di terminal, dan di tempat pengujian berkala kemudian di jalan apabila dia didampingi oleh rekan-rekan kepolisian. Jadi memang cukup terbatas di situ. Nah, kemudian ini juga harus disupport juga oleh rekan-rekan dari kepolisian untuk penindakan dan pengawasan di jalannya. Gitu. Artinya perlu kolaborasi dengan polisi juga. Sekarang lintas-lintas jalan kita juga sudah banyak yang lewat di jalan tol. Nah, ini juga perlu kolaborasi juga dengan pengelola jalan tol gitu. Karena kan banyak juga kendaraan yang melewati jalan tol ini. Dari start gitu kan sampai endpointnya itu hanya lewat jalan tol. Itu juga ada kendaraan yang dengan tipikal seperti itu. Nah, ada juga. Nah, dan mereka juga bisa masuk ya Bapak ya, kendaraan odol juga bisa masuk gitu. Sehingga ini juga perlu pengawasan dari seluruh lini ya, artinya kolaborasi seluruh pihak untuk mengawasi kendaraan odol. Bentuk pengawasannya itu Bapak, maksudnya pengawasan di jalan tol dan di jalan non tol itu samakah? Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Namun karena ada kewenangan masing-masing, sehingga kalau jalan tol juga ingin melakukan pengawasan, dia juga memerlukan personil-personil lain gitu. Misalnya personil dari perhubungan, kemudian personil dari kepolisian juga. Nah, makanya kolaborasi itu perlu dilakukan. Kemudian tadi lewat jalan tol, kemudian ada juga lewat penyeberangan, pelabuhan, ya kan? Nah, ini juga, ini juga perlu pengawasan juga di situ, gitu. Karena di situ kan salah satu simpul yang cukup
berperan penting ya dalam sebuah transportasi di pelabuhan itu. Gitu. Nah ini juga perlu pengawasan di situ, perlu kolaborasi juga di situ. Di seluruh pihak saya yakin sih perlu kolaborasi. Dan ini juga perlu kesadaran ya, artinya dari pihak pemilik kendaraan, kemudian pemilik barang itu juga harus bisa mengawasi juga personilnya gitu. Mengawasi sendiri truknya gitu. Truk saya ini melanggar atau tidak gitu. Kan dokumennya kan dia juga sudah tahu, kemampuan kendaraan juga sudah tahu ya kan, dia bisa mengawasi sendiri tanpa hanya bergantung kepada orang lain ya untuk mengawasi. Betul gitu. Ya karena balik lagi semuanya juga balik ke kesadaran diri masing-masing ya Bapak ya, kesadaran pihak masing-masing gitu. Kalau untuk tadi yang disampaikan oleh Bapak, berarti sebenarnya odol itu bukan masalah di darat aja tapi juga di laut. Karena tadi di perhubungan laut ya Bapak. Karena dia ada keterkaitan gitu kan tadi penyeberangan, kemudian di angkutan laut kan banyak juga yang darat ini kan menyambung dari yang pelabuhan laut. Gitu. Misalnya nih peti kemas turun, kemudian kita angkut dari situ. Nah ini kan juga perlu kolaborasi juga dengan pelabuhan laut juga. Gitu. Ya, pelabuhan kan ada dua. Kita kan pelabuhan yang di penyeberangan maupun di pelabuhan laut. Iya, gitu. Pelabuhan. Oke, baik. Kalau strategi yang selama ini sudah dibuat di konsep gitu, apa itu Pak? Strategi pencegahan kah atau strategi memberantas gitu? Apa aja tuh Pak? Ya, strategi yang sudah kita lakukan sebenarnya di launching sebenarnya sejak tahun 2017 ya. 2017. Kemudian sudah banyak hal yang kita lakukan ya, mulai dari sosialisasi ya. Sosialisasi artinya edukasi kita kepada pemilik kendaraan, kepada pemilik barang maupun kepada asosiasi-asosiasi yang ada, misalnya asosiasi karoseri, kemudian asosiasi kendaraan ya kayak Kindo gitu, kemudian dan dealer juga di situ. Itu edukasi itu kita lakukan gitu kepada mereka. Gitu. Ini loh kendaraan yang benar tuh seperti ini. Kemudian desain kendaraan yang benar seperti ini gitu. Agar bisa dipatuhi dan kendaraan itu dibuat sesuai dengan peruntukannya gitu. Kemudian yang kedua tadi pembinaan ya. Artinya tadi sudah disebutkan juga sosialisasi disertai juga dengan pembinaan. Kita langsung turun ke lapangan, ke asosiasi-asosiasi, ke karoseri melakukan pembinaan secara langsung gitu. Gitu. Melakukan pendampingan juga. Ini loh kendaraan yang benar seperti ini. Kalau ini melanggar efeknya seperti ini. Kemudian kalau mereka melakukan perbaikan atau perubahan, ya kita support juga, kita bantu juga. Harusnya desainnya menjadi seperti ini. Kita berikan jalan keluar kepada mereka. Sehingga kita tidak hanya memberikan pelarangan, tapi juga memberikan jalan keluar. Jalan keluar, iya. Harusnya seperti apa nih? Saya udah terlanjur punya kendaraan seperti ini, harus seperti apa gitu. Apakah ganti kendaraan, apakah desainnya diperbaiki, ataukah dipotong. Nah itu kita berikan semacam pembinaan kepada mereka. Ya, kemudian pengawasan. Pengawasan ini kita lakukan di berbagai macam tempat ya. Tadi di Jembatan Timbang, kemudian di terminal, di tempat pengujian berkala gitu kan. Kemudian terminal bisa terminal penumpang atau terminal barang ya kan. Kemudian di jalan kita ada pendampingan. Nah, kemudian penegakan hukum kita lakukan juga kolaboratif gitu. Kolaboratif. Yang dilibatkan siapa sih, Pak? Dengan kepolisian, kemudian juga dengan rekan-rekan dari TNI seperti itu kan. Itu juga kolaboratif. Kemudian kita juga mengajak kepada operator pelabuhan, kepada operator jalan tol gitu, itu juga ikut bertanggung jawab, ikut mengawasi juga. Karena kalau kendaraan tidak odol, itu juga merupakan keuntungan juga mereka juga, karena jalannya lebih awet. Iya, maintenance-nya juga lebih murah. Lebih murah. Oke, baik. Nah, strategi terakhir itu adalah dengan penindakan yang tegas kepada mereka, penindakan hukum ya. Artinya hal ini kita lakukan untuk memberikan efek jera ke mereka. Sanksi hukum harus ditegakkan gitu. Ya harus tegas ya Bapak. Harus tegas, betul. Jadi sudah beberapa yang kita proses hukum ya. Baik oleh rekan-rekan PPNS kita, penyidik pegawai negeri sipil kita yang didampingi oleh Korwas PPNS. Juga dilakukan oleh rekan-rekan dari kepolisian gitu. Penyidik dari Polres maupun Polda gitu. Berarti sebenarnya Kementerian Perhubungan punya wewenang buat penegakan hukum juga Bapak? Atau sebenarnya seutuhnya di kepolisian gitu? Ya, kita punya wewenang penegakan hukum tentunya didampingi ya oleh rekan-rekan dari kepolisian. Gitu. Jadi terus kita berkoordinasi dengan rekan-rekan bagaimana nih untuk penegakan hukumnya. Gitu. Karena dari sisi teknis gitu kan, tentunya rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan lebih menguasai teknisnya, kemudian perlu disupport juga, perlu kolaboratif juga dengan rekan-rekan di bidang penegakan hukum ya. Artinya dari kepolisian. Karena kita ada keterbatasan wewenang juga. Oke, baik. Tapi tentunya
keterbatasan itu tidak menghambat kita ya untuk bisa berkolaborasi, bersinergi untuk menegakkan hukum sehingga di tahun 2023 itu sudah zero odol. Ya, gitu. Tercapai targetnya ya Bapak, zero odol 2023. Artinya ya karena adanya kekurangan itu justru kita harus berkolaborasi, bekerja sama gitu kan Pak ya. Nah, kalau di kondisi lapangan sendiri ada nggak sih Pak pelanggaran-pelanggaran tadi yang Bapak sampaikan di dealer atau mungkin di pihak-pihak tertentu yang mereka mungkin dengan sengaja atau mungkin sebenarnya mereka nggak tahu melakukan pelanggaran gitu loh Pak? Ada? Banyak juga sih. Banyak. Yang rekan-rekan ini sengaja maupun tidak sengaja ya yang melakukan pelanggaran itu. Ya kan? Karena kadang-kadang alasannya itu kan karena tarif, persaingan usaha dan lain sebagainya ya. Artinya itu mereka kadang sengaja juga melanggar gitu. Tanggapan mereka ketika kedapat melakukan pelanggaran itu gimana Pak? Mereka terimakah atau mereka bagaimana? Ya sebenarnya setelah kita berikan penjelasan secara baik ya mereka bisa menerima. Ya tentunya kan kita sertai juga dengan misalnya tidak dilaksanakan dengan baik ya tadi sanksi hukum tetap perlu dilakukan. Iya, artinya kita ya punishment tetap ada. Tetap ada. Tapi solusi juga tetap diberikan. Betul. Gitu. Dan sebenarnya kan apa yang kita atur ini sebenarnya kan menguntungkan mereka. Gitu kan artinya bagi produsen kendaraan nih misalnya kan buat apa jual satu kendaraan odol cepat rusak ya. Nah, lebih baik kan jual 3 kendaraan nggak odol gitu. Nah seperti itu. Untungnya nggak main-main ya. Nggak main-main gitu. Nah makanya mindset atau cara berpikir ini kita sampaikan ke mereka. Jadi bukan tidak hanya pemerintah melarang ya, tapi juga kita mengajak diskusi juga gitu ke mereka. Kenapa sih kok mereka mendukung odol? Untungnya di mana gitu. Nah kita sampaikan, kita tukar pikiran lah dengan mereka. Nah, dari sisi APM, produsen, dari sisi dealer ya kita sampaikan gitu. Gak ada untungnya mendukung odol, lebih untung tidak mendukung odol ya kan, seperti itu. Benar. Iya emang gak ada untungnya. Selain merugikan negara, mengakibatkan korban jiwa juga ya Bapak ya. Betul, kan gak sedikit nih sekarang korban-korban jiwa yang bertebaran di mana-mana karena kasus odol overloading gitu kan Pak ya. Satu kejadian kecelakaan bisa mengakibatkan puluhan korban jiwa gitu. Betul. Dan itu kan tidak bisa dihitung ya. Artinya kan kerugian nyawa ini kan tidak bisa dibandingkan dengan kerugian materi ya. Itu yang sebenarnya cukup parah dan cukup kehilangan. Dan biasanya kita juga melakukan pendekatan secara psikologi ya. Artinya kan bagaimana korban itu dari keluarga mereka gitu kan ya. Bagaimana perasaan orang-orang yang menjadi korban, keluarganya seperti apa, anak istrinya seperti apa gitu kan, adiknya, kakaknya, bapak ibunya perasaan seperti apa nih kalau menjadi korban kecelakaan. Nah itu kita sampaikan terus-menerus ke mereka, termasuk kepada pengemudi-pengemudinya gitu. Kalau dari sudut pandang Bapak mengamati kejadian-kejadian kecelakaan karena odol, itu sebenarnya faktornya cuma di kendaraan sendiri atau ada faktor lain dari pengemudi atau dari faktor lingkungan gitu? Ya, biasanya juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan, sehingga tidak single faktor, tapi multifaktor ya. Kan bisa dari kendaraan, bisa dari pengemudinya, bisa dari jalan, bisa dari lingkungan ya. Seperti itu. Misalnya kebetulan di situ jalannya turunan panjang ya kan. Turunan panjang memerlukan keahlian mengemudi yang lebih nih. Ya kan. Nah, di situ peran pengemudi juga berpengaruh gitu. Bagaimana teknik dia mengemudi, bagaimana kemampuan atau pengetahuan dia tentang kendaraan tersebut kan dia harus tahu ya, harus punya keahlian dan keterampilan di situ. Gitu. Kalau selama ini mungkin fokusnya sosialisasi dan pembinaan ke APM atau ke dealer, tadi Bapak pernah belum Kementerian Perhubungan mengadakan sejenis webinar gitu untuk pengemudi supaya lebih mawas diri untuk membawa kendaraan-kendaraan dengan ukuran besar? Ya. Pernah? Sering ya kita lakukan kegiatan-kegiatan ya kepada pengemudi ya. Artinya pada pengemudi, tidak hanya kepada pengemudi angkutan barang, tapi juga kepada pengemudi angkutan penumpang juga sering kita lakukan. Gitu. Dan tanggapannya? Ya cukup bagus ya. Artinya kan mereka banyak juga yang, mohon maaf juga ya, pengemudi kita kan basicnya bukan dari dia latihan mengemudi terus jadi pengemudi. Biasanya kan dari pembantu pengemudi, dari kenek menjadi pengemudi. Jadi basic terkait dengan kendaraan tersebut biasanya mereka kadang-kadang kurang tahu gitu. Jadi tiba-tiba disuruh nyetir aja. Atau kadang-kadang mereka berpindah misalnya ya dari mobil kecil langsung ke kendaraan trailer yang tempelan. Nah ini kan memerlukan keterampilan lebih dan mereka tidak pernah dilatih di situ. Nah ini masih ada kekosongan di situ. Gitu. Nah itu ya, itulah yang peran kita semua harus ada di situ ya, negara hadir di situ, baik dari pemerintah maupun dari asosiasi. Gitu. Oke, baik. Dari asosiasi maksudnya dari pengusaha truknya sendiri juga punya kesadaran. Ini pengemudi saya harus bisa mengemudikan kendaraan ini dengan selamat gitu. Karena kan membawa ini ya aset
perusahaan yang aset mahal, perusahaan. kemudian aset ini juga berpotensi untuk merugikan orang, sehingga memang harus dilatih dengan baik sehingga tidak merugikan. Mindsetnya emang harus diubah ya Bapak. Artinya kan jangan sampai kita rugi, tapi juga berpikirnya tuh harus jangan sampai bukan hanya saya yang rugi, tapi orang lain juga rugi gitu. Jadi kan saling peduli. Kalau kayak gitu kan ada apa ya, empati. Ada empatinya gitu untuk saling mempedulikan satu sama lain gitu. Nah kembali lagi, kalau dari strategi yang sudah dilaksanakan tadi Bapak ya, kendalanya pasti di lapangan ada dong Pak. Penolakan mungkin termasuk pihak-pihak yang sebenarnya gak mendukung atau mungkin menolak, tidak berkenan dengan adanya program Zero Odol. Pasti ada tuh resistensi dari banyak pihak yang pasti ada ya di lapangan gitu. Ya, itu memang jadi tantangan tersendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri juga kepada mereka ya. Pasti ada upaya dong Pak. Ya, upaya kita kita tadi kolaborasi sinergi dengan berbagai pihak tadi ya. Itu salah satu upaya cukup manjur ya untuk bisa mencegah resistensi mereka gitu. Kemudian kita juga langsung turun ke lapangan gitu, langsung turun ke lapangan menemui mereka nih. Ya, seperti kalau misalnya ada pengemudi atau pemilik kendaraan yang mempertanyakan dan sebagainya ya, meminta keterangan dan lain sebagainya, ya kita turun gitu. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan informasi yang diperlukan. Ini yang jangan sampai terjadi gitu. Jadi mereka mendapatkan informasi dari pihak-pihak lain yang tidak tepat gitu, yang punya berbagai macam kepentingan gitu. Kalau kita kan kepentingan supaya kendaraan itu aman di jalan dan tidak berbahaya bagi orang lain. Oke, baik. Harapan Bapak untuk transportasi Indonesia, terutama di odol. Ya. Ini kan karena bentar lagi kan pencapaiannya di 2023 awal ya Pak ya. Apa harapan Bapak? Harapan saya buat rekan-rekan ya, rekan-rekan pemilik barang, kemudian pemilik kendaraan dan pengemudi. Harapan saya ya segera sadar ya, kalau kendaraannya masih odol, segera sadar dan bertobat ya, bahwa hal itu merugikan orang lain gitu. Dan segera memperbaiki kendaraannya, kemudian juga sama-sama nih kita berkolaborasi supaya tercapai zero odol. Kemudian kepada rekan-rekan petugas ya, baik dari Kementerian Perhubungan, dari Dinas Perhubungan, dari kepolisian, dari rekan-rekan Jasa Harja, operator jalan tol ya. Tetap semangat gitu. Iya, harus dong Pak ya. Tetap semangat. Iya, karena target ini bukan cuma target satu pihak aja, tapi juga target semuanya. Iya, semuanya, bahkan seluruh masyarakat di Indonesia mengharapkan keselamatan yang amat sangat totalitas ya Pak ya. Keselamatan benar-benar total nih. Kalau bisa ya siapa sih yang nggak pengen Indonesia bebas kecelakaan gitu kan, bebas odol, nggak ada lagi nih kendaraan-kendaraan yang kalau kata Pak Fahmi waktu itu truk obesitas. Iya Bapak ya, dulu istilahnya kan itu ya. Iya, jadi ya kita sama-sama meningkatkan kesadaran diri masing-masing ya Pak ya. Karena kalaupun nanti untuk pencapaian target yang sudah ditentukan itu ternyata ya melenceng-melenceng dikit, gimana Pak? Atau benar-benar harus nih di 2023 awal udah nggak ada lagi odol? Ya harus lah. Harus ya Bapak ya. Iya. Nggak ada toleransi nih ya, nggak ada toleransi. Januari 2023 harus odol. Oke, baik, kita semua sepakat buat di Januari 2023 nggak ada lagi odol ya. Jadi semuanya harus sepakat, semuanya harus kerjasama. Kita harus melaksanakan kesepakatan ini bersama-sama, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak ya Pak ya. Baik, udah cukup nih Bapak. Sebenarnya nggak cukup sih ya kalau ngobrol hari ini tentang odol. Odol itu selalu menjadi sesuatu yang bikin Cindy semangat. Karena nggak tahu bahasanya nggak ada habisnya Pak. Ada aja masalahnya, ada aja yang perlu ditanyain gitu. Tapi terima kasih banyak Pak Joko sudah berkenan ngobrol bareng sama Cindy di Ceto. Semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga dan semoga nanti bisa ngobrol lagi di Ceto. Semoga bisa kembali lagi ke Palembang untuk ngulik informasi tentang isu transportasi yang terbaru di Indonesia gitu. Baik, terima kasih banyak Sobat Mitra Darat dimanapun berada. Sini gak bosan-bosan buat ngingetin, jaga selalu kesehatan, jaga selalu protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan sebelum makan makanan yang bergizi, dan jaga istirahat, stay healthy, stay safety. See you everyone, dadah!